5 bulan jelang pembentukan kabinet, partai koalisi pendukung Prabowo Gibran mulai berebut jatah menteri. Sejumlah pos kementerian basah menjadi bancakan untuk diisi kader partai koalisi Prabowo. Bagaimana peta perebutan pos menteri di kabinet Prabowo Gibran? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga dan Ketua DPD Golkar Bobi Rizaldi serta Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Nana. Saya mau Selamat ke sore, Golkar Mbak dulu Rifana. deh. Saya mau ke Golkar dulu nih, ke Mas Bobi. Mas Bobi, Ketua Umum Anda ya, Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto pernah menyebut bahwa jatah menteri Golkar di kabinetnya Pak Prabowo mencapai 6 kursi, 1 Menko, 5 menteri lah. Nah, kabarnya yang dilirik Golkar adalah pos-pos basah seperti Menteri SDM dan Kementerian Sosial. Saya rasa itu tidak begitulah, Bu Rifana. Jadi paling tidak kita di koalisi Indonesia Maju itu di KIM itu kan sudah ada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Tapi tentu ini juga dinamis melihat dengan perkembangan-perkembangan terkini. Ya saya rasa nanti itu akan dibicarakan kembali lah. Itu adalah hak prerogatif dari presiden dan wakil presiden terpilih. Dan kita di Partai Golkar juga mendukung apapun keputusan dari presiden terpilih terkait dari formasi kabinet. Kalau masalah pos-pos yang dikatakan basah atau memiliki nilai elektoral tinggi, saya rasa memang semua partai pasti maunya memiliki portofolio yang memiliki elektoral tinggi gitu ya. Tetapi kan itu adalah hak prerogatif dari presiden. Oke. Jadi Golkar sih ikut saja. Ya. Berarti Golkar tidak membidik pos-pos menteri basah ya? Ya saya rasa tidak ada lah kita memaksakan kehendak untuk menjadi formasi di kabinet yang mana-mana yang basah atau yang tidak. Semuanya itu saya rasa sama saja karena untuk mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Oke, tapi pos menteri SDM diincar kan sama Golkar, Mas Bobi? Rasanya kalau itu ketua umum yang lebih tahu dan saya rasa beliau juga tidak akan memaksakan kehendak lah. Oke, memang tidak akan memaksakan kehendak, tapi punya aspirasi partai politik pendukungnya Pak Prabowo boleh aja dong, meskipun keputusan akhirnya ada di Pak Prabowo. Artinya Golkar punya aspirasi ingin pos menteri basah seperti SDM, begitu kan? Rasanya nggak begitu, Mbak Rifana. Oke, meskipun dibantah ya, tapi informasi yang kami dapat itu udah santer sekali bahwa Golkar dengan PAN sama-sama mengincar pos-pos menteri basah. Saya mau ke Mas Yoga, bahwa PAN kami dengar mendapat jatah 4 menteri, 1 Menko dan 3 menteri. Kabarnya ada beberapa pos menteri yang diperebutkan dengan Golkar seperti pos menteri ESDM. Gimana Mas? Tidak ada rebut-rebutan, Nana. Di koalisi Indonesia Maju itu berorientasi kepada pembentukan kabinet ahli atau zakon kabinet, yaitu kabinet yang nanti diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan profesional. Profesional itu kan bisa bersumber dari partai politik dan non-partai politik. Soal posisi, komposisi itu prerogatif dari presiden. Partai Amanat Nasional menyerahkan seluruhnya kepada kebijakan presiden dan wakil presiden. Kalau kemudian diberikan posisi mana, ya tidak ada tawar-menawar, Nana, dan tidak ada rebut-rebutan seperti yang dikatakan oleh Nana itu. Semuanya tetap dalam koridor komunikasi yang intensif, komunikasi yang koordinatif, dan seluruhnya berorientasi agar koalisi Indonesia Maju ini bersama-sama bekerja untuk pengembangan kualitas kehidupan bangsa dan negara dan bisa bekerja membantu presiden ke depan. Mas Yoga, jadi PAN tidak menarget pos menteri tertentu ya? Masa nggak menarget, masa nggak punya harapan, nggak punya aspirasi ingin pos menteri tertentu? Nggak mungkin dong partai politik hanya menyerahkan begitu saja kepada presiden terpilih. Tidak ada, Nana. Semuanya itu tetap menghormati pada prerogatif presiden. PAN tetap berorientasi untuk menjaga fatsun politik dan itu semuanya dikembalikan kepada kebijakan presiden, tentunya juga berkomunikasi dengan partai-partai politik yang lain. Orientasinya itu adalah tim work, ya, tim kerja yang betul-betul mumpuni, yang berorientasi kepada
profesionalitas, membentuk kabinet yang ahli, dan berorientasi kepada program dan visi Presiden Wakil Presiden yang nanti bisa diterapkan di dalam kebijakan 2025-2030. Oke, saya mau ke Mas Hanta ya. Mas Hanta, sudah jadi rahasia umum bahwa partai-partai politik biasanya mengincar pos-pos kementerian basah dan juga pos-pos kementerian elektoral. Bagaimana kemudian Anda melihat perebutan pos menteri basah dan kementerian elektoral antara partai-partai pendukungnya Pak Prabowo seperti Golkar dan juga PAN ini? Ya, Rifana, memang komposisi Menteri Prabowo Gibran ke depan itu tidak bisa dihindari. Partai non-partainya nanti di kuota partai sangat besar ya. Nah, jangan lupa yang menteri dari partai politik ini itu ada dua tarikan preferensi atau aspirasi politiknya antara preferensi ketua umum partai dengan prerogatif presiden itu sendiri. Ya. Nah, untuk menteri yang dari partai itu faktor ketua umum partai menurut saya jauh lebih determinan ketimbang presiden sendiri. Karena itu kemungkinan kalau mau bicara normatif konstitusional, kemungkinan hak prerogatif presiden tereduksi. Itu realitas yang tidak bisa dihindari. Ya. Nah, untuk posisi yang strategis, menurut saya memang ya tidak bisa dihindari karena kalau kita bicara partai kan pertimbangannya kursi dan kontribusi. Kursi itu berapa jumlah kursinya, tapi tidak melulu kursi, tapi kontribusi. Kontribusi itu kalau yang baru bergabung harus beda dengan Golkar dan PAN yang sudah bergabung sejak awal. Mereka yang berkeringat, jadi faktor kualitatif juga harus diperhatikan. Nah, terkait dengan rebutan posisi-posisi menteri, nah ini jadi tantangan Pak Prabowo saya kira untuk memberikan sesuai aspirasi dari ketua umum partai. Cuma menurut saya bagikan dulu ini, ada 3 wilayah kementerian strategis yang barangkali tidak di wilayah partai politik, tapi eksklusif wilayah presiden, yaitu Menteri Triumvirat, Mendagri, Menlu, dan Menteri Pertahanan. Yang kedua, itu yang sangat strategis karena terkait dengan ada penduduk orang banyak, terkait dengan logistik utama, misalnya Menteri Keuangan, SDM, BUMN, itu juga sangat strategis. Jadi dihindari tarik-menarik di partai politik. Yang ketiga, saya kira juga penting yang menguasai dapur kekuasaan presiden, misalnya terkait dengan Mensesnek. Nah, di luar itu saya kira pasti ada jalan tengah untuk partai-partai. Dan biasanya Nana, itu menteri yang sudah wilayah lama, misalnya PAN, Menteri Perdagangan, itu kemungkinan PAN akan mengincar tetap kembali ya, membidik, mengincar posisi Menteri Perdagangan. Artinya, saya kira memang banyak wilayah kementerian yang bisa dikompromikan. Dan karena istilah saya nanti kabinetnya kan ada kabinet kompromistis, akomodatif. Nah, waktu cukup panjang bagi Pak Prabowo untuk mengelola bandul di internal koalisi ini terkait dengan PAN mendapatkan apa dan Golkar mendapatkan apa. Gitu. Baik, saya nanti akan tanya ke PAN dan juga Golkar, fungsi ataupun posisi dari ketua umum partai politiknya itu lebih besar dibandingin hak prerogatif presiden. Bagaimana bisa begitu? Untuk yang dari partai politik. Apa? Bagaimana Mas? Untuk menteri yang dari partai politik. Betul, misalnya Mas Pipa Yoga. Siapa yang kalau tidak disetor adalah dari ketua umum partai politik ya. Ya, oke. Nanti saya akan tanya lebih dalam ke Golkar dan juga PAN, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana. Dan Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan dialog sore hari ini terkait perebutan posisi Kementerian Basah di koalisi Prabowo Gibran antara partai-partai politik. Saya mau ke Mas Bobi terlebih dahulu ya. Mas Bobi, mengacu apa yang disampaikan oleh Mas Hanta Yuda tadi bahwa kewenangan terbesar ini ada di ketua umum partai politik Anda untuk menyetor nama-nama yang bisa masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo. Jadi hak prerogatif presiden sebenarnya tereduksi ketika ketua umum partai lah yang menentukan siapa-siapa kader di partainya yang bisa masuk menjadi menteri di kabinetnya Pak Prabowo. Mas Bobi? Jadi kalau hak prerogatif itu saya rasa tetap ya, hak prerogatif itu 100% adalah di presiden terpilih. Ketua umum itu apalagi dari koalisi mengusulkan, tapi keusulan itu harus disetujui. Kalau usulannya tidak disetujui ya harus setor nama lagi pasti kan. Nah, jadi kalau soal hak prerogatif itu sudah pasti 100% itu dari presiden terpilih. Kalau formasinya samalah dengan DPR, nggak ada itu namanya komisi basah, komisi air mata,
dari formasi kabinet menteri itu juga tidak ada lah menteri basah, menteri yang bisa membuat elektoral tinggi. Itu ya buat di partai-partai ya semua harus menerima apapun putusan dari presiden terpilih. Gitu. Jadi itu paling prinsip yang paling utama. Oke, berarti memang mengusulkan pasti boleh, ya, tapi penentuan itu pasti itu adalah presiden. Baik, berarti Ketua Umum Anda mengusulkan nama dan posisi menterinya kan? Keputusan akhirnya tetap di Pak Prabowo, begitu ya Mas Bobi ya? Mungkin nama saja, saya rasa itu lumrah, semuanya juga pasti begitu. Oke. Tetapi kalau soal apanya atau di mananya, nggak ada usulannya itu benar-benar nggak. Oke. Saya rasa itu dari presiden langsung lah. Baik, baik. Saya mau ke Mas Yoga ya. Mas Yoga sebagai partai menengah, Partai Amanat Nasional dinilai meminta terlalu banyak jatah menteri basah di kabinetnya Pak Prabowo Gibran. Sama seperti tadi disebutkan oleh Mas Hanta, mungkin Kementerian Perdagangan yang sekarang sudah ditempati oleh PAN tapi ingin nanti dipertahankan. Jadi sebagai partai menengah nih, PAN mintanya agak banyak nih soal jatah menteri basah ini, gimana Mas? Tidak ada meminta-minta Nana, semuanya dikembalikan kepada kebijakan dari Pak Presiden. Tapi usulannya ada dong. Tapi kan namanya komunikasi, koordinasi itu kan pasti akan dilakukan dengan seluruh partai politik yang lain. Tidak ada menang-menangan, tidak ada tawar-menawar, seluruhnya itu demi kebaikan. Dalam rangka apa? Agar tim ini bisa bekerja dengan solid, kompak, profesional, dan sesuai dengan garis visi presiden. Dan semuanya itu tetap berorientasi ke sana. Kalau kemudian soal pos-pos posisi, terus komposisi, ya semuanya diserahkan kepada kebijakan Pak Presiden. Tentunya juga Pak Presiden akan menimbang dengan bijak, dengan arif, mengakomodasi seluruh kekuatan partai politik untuk masuk di kekuasaan eksekutif. Dan itu kan menjadi roda, menjadi mesin yang sangat bagus dalam rangka apa? Untuk menjalankan roda pemerintahan. Baik, baik. Oke, terakhir Mas Hanta, bagaimana kemudian efektivitas pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti jika pos Menteri Basah banyak dikuasai oleh kader partai politik atau banyak diisi oleh kader parpol? Kita tahu ya, di pemerintahannya Pak Jokowi ada 6 menteri dan semuanya adalah kader partai politik yang terjerat kasus hukum. Ya, sebenarnya di partai politik juga tidak dimaknain tidak profesional ya. Jadi saya mengistilahkan proporsional non partai dan proporsional partai. Ya. Jadi partai politik juga harus yang profesional. Ya, tergantung Pak Prabowo sebenarnya racikan kabinetnya ini kriterianya harus mau dari partai atau luar partai, dia harus kuat, kokoh agar prerogatifnya tadi kuat. Karena itu satu aspek kompetensi, dia punya pengalaman prestatif. Itu mau dari partai maupun non partai, terutama dari partai harus dilihat pengalaman itu. Yang kedua, dari sisi kemampuan manajerial dan leadership, karena dia akan mengurus birokrasi yang sangat besar, partai birokrasi istilah yang sangat besar. Yang ketiga, integritas seperti Nana khawatirkan tadi, itu juga penting. Yang terakhir, saya kira soal loyalitas. Nah, yang perlu menjadi tantangan adalah yang dari partai kan ada potensi dualisme loyalitas. Dia loyal pada presiden, di saat yang sama tidak bisa hindari juga loyal pada ketua umum partai dengan partai. Nah, jalan ini yang saya kira ketika sudah menjadi pembantu presiden, dia harus tegak lurus, loyal pada kepentingan presiden. Jadi saya kira presiden bisa membuat pagar, koridor, komitmen bersama seperti sebelum-sebelumnya sehingga itu punya terukur. Ada alat ukurnya, bagaimana pola komunikasi dan seterusnya. Dan terakhir satu lagi, Nana menurut saya, presiden ini kan racikan pengangkatannya dia ada 3 nih berkelindan. Faktor publik, faktor politik, dan faktor teknokratik. Nah, apakah yang mana lebih banyak? Apakah faktor politik karena tadi aspirasi partai atau mempertimbangkan publik jangan sampai si menteri menjadi beban publik karena citra yang tidak bagus, dan teknokratik yang paling penting kalau ingin menjadi pembantu presiden mau dari partai dan non partai pastikan ketika komunikasi kepada ketua umum bukan sekedar orang partai tapi dia harus kompeten, punya pendekatan teknokratik sehingga bisa memperkuat pemerintahan ke depan, presiden bisa menunaikan janji kampanye dengan sebaik-baiknya. Baik, kita tunggu nanti bagaimana
Pak Prabowo meracik kabinetnya bersama dengan Mas Gibran karena sekali lagi dengan banyaknya partai koalisi pendukungnya dan ingin merangkul semua kekuatan politik, tentu saja semakin banyak yang harus diakomodasi dalam kapal kabinetnya. Akan seperti apa nomenklaturnya dan pos-pos Kementerian Basah ini apakah akan diisi oleh kader-kader parpol? Nanti pembuktiannya tanggal 20 Oktober 2024. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.